Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Nah, di sini saya mau kasih informasi ya bagi teman-teman yang udah join untuk jadi tim reseller di jasa olah data cepat, ya kan? Dan bagi teman-teman yang baru aja cek video ini dan belum tahu kira-kira apa itu jasa olah data cepat, adalah salah satu unit usaha ya yang kita membantu teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan jasa pengolahan data, baik itu pengolahan data baik secara komersil ya maupun yang kecil-kecil seperti mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kami bukan merupakan jasa pembuatan skripsi atau jasa pembuatan bab 45. Nah, itu bukan semacam itu. Jadi memang pengolahan data. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin yang lagi lihat video ini ya, nanti kalau tertarik untuk join juga silakan nanti hubungi bisa ke tim reseller ya, bisa hubungi ke IG-nya, Instagram-nya jasa olah data cepat. Nanti bilang aja kalau mau jadi reseller, nanti akan ada langkah-langkah selanjutnya yang teman-teman bisa ikuti seperti itu. Nah, oke teman-teman semua ya. Jadi yang pertama adalah kelompok klien. Nah, ini kelompok klien itu adalah kelompok-kelompok yang nanti akan bisa kita terima untuk menjadi klien kita ya, terutama ini untuk yang skalanya mahasiswa. Yaitu yang pertama adalah kita menerima teman-teman yang biasanya ngerjakan tugas akhir D3 ya, S1, S2, S3, dan ini olah datanya ya. Dan kita nggak menerima tugas UTS, UAS sama full skripsi. Nah, ini kita nggak menerima ya. Jadi memang olah data D3, olah data S1, olah data S2, olah data S3 seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah jenis uji yang diterima ya. Kita hanya menerima 3 uji ini ya. Yang pertama uji pendukung, yang kedua adalah uji utama, yang ketiga adalah uji yang memang tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Contoh uji pendukung adalah uji deskriptif, uji frekuensi, uji validitas, dan uji reliabilitas. Lalu ada uji utama, yaitu adalah uji regresi, uji korelasi, dan uji beda. Lalu uji yang tidak bisa dipisahkan adalah uji asumsi klasik, baik itu normalitas, multicall, hetero, autocall, dan linearitas. Seperti itu. Nah, uji yang tidak bisa dipisahkan ini ya, itu biasanya nanti menggantung pada uji utama. Jadi contohnya nih, katakanlah uji regresi linear sederhana dan berganda ya kan. Nah, pasti nanti akan ada uji normalitas, multicall, hetero, autokorelasi seperti itu ya. Tidak semuanya, cuman di Indonesia seringnya seperti itu. Nah, lalu ciri-ciri uji ya kan. Nah, ini kalau nanti teman-teman semua tanya kira-kira judulnya apa Kak? Nah, kalau dia jawabnya adalah pengaruh bla 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 bla, nah kemungkinan besar dia masuknya uji regresi ya, antara regresi linear sederhana, linear berganda, ataupun logistik seperti itu. Meskipun masih ada banyak lagi uji regresi ya, cuman tidak kita cantumkan satu persatu karena memang sangat jarang untuk ditemui. Lalu kalau ada kata hubungan berarti dia uji korelasi ya, bisa korelasi person, bisa Spearman, bisa Kendall-Tau, bisa Kaskar, seperti itu. Nah, sama juga uji perbedaan, berarti ada uji independent sample test, paired sample test, Mann-Whitney, Wilcoxon, ya kan? Nah, atau hanya semacam gambaran. Nah, kalau gambaran berarti dia masuknya uji deskriptif atau uji frekuensi. Cuman yang paling penting adalah tetap dikonfirmasi dia pakai uji apa, seperti itu. Karena nanti tergantung di bagian biayanya ya. Nah, lalu biayanya adalah untuk uji pendukung aja itu 150.000 teman-teman semua. Jadi kalau mereka mau uji deskriptif, uji frekuensi, validitas, reliabilitas ya, baik satuan ya, baik uji deskriptif aja atau semuanya. Jadi uji validitas, reliabilitas, frekuensi, deskriptif itu sama-sama 150.000 biayanya ya. Nah, lalu selanjutnya adalah Mas, gimana kalau semuanya dia cuma validitas reliabilitas aja? Biayanya 150.000. Kalau frekuensi aja 150.000. Kalau deskriptif, frekuensi, validitas, reliabilitas
ya 150.000 seperti itu, karena pengolahannya ini tuh bisa dibarengkan seperti itu ya. Dan ada yang terpisah sih, cuman tidak terlalu rumit lah. Nah, lalu selanjutnya adalah kalau mereka mau melakukan uji utama aja ya, biayanya adalah 300.000 ya. Jadi mereka mau melakukan uji utama, dia biayanya 300.000. Nah, ini tapi ada yang menarik teman-teman semua, yang teman-teman semua harus pahami bahwa uji utama ini 300.000 itu adalah khusus untuk korelasi, bukan khusus ya, tetapi malah 300.000 itu untuk uji korelasi dan uji beda. Contoh katakanlah dia nanti mau menguji uji korelasinya pakai persen sama chi-square, nah berarti 300.000. Dia mau uji persen aja juga 300.000 seperti itu. Dia mau melakukan uji beda independent sample t-test 300.000, independent sample t-test dan paired sample t-test 300.000, independent paired sample test Mann-Whitney dan Wilcoxon berapa? 300.000. Tapi kalau seandainya katakanlah nih uji korelasi, dia mau mengolah uji korelasi persen ya kan, dan uji beda independent sample t-test, biayanya berapa? Biayanya berarti dua kali lipat ya. Jadi 300.000 ini untuk satu kelompok ini. Nah, satu kelompok sama satu kelompok kayak gitu. Khusus untuk uji regresi ya kan, biayanya per model ya kan. Jadi kalau ini kan semuanya, nah ini per model. Ini 300.000, ini 300.000, ini 300.000 seperti itu. Berarti kalau dia nanti ada ini, ada ini jadinya berapa? Berarti 300.000 dikalikan 3 seperti itu ya, khusus untuk uji regresi. Nah, seperti itu. Enggak ada warnanya. Nah, khusus untuk uji regresi ya. Mas, kalau seandainya nih saya ada penelitian ya kan, linear berganda ujinya, tetapi dia dua model, jadi dua linear berganda, berarti biayanya berapa? Biayanya berarti juga dua kali lipat seperti itu ya. Oke, ini untuk biaya ujinya ya. Lalu uji utama dan pendukung biayanya juga 300.000 ya. Jadi kalau katakanlah mereka mau melakukan uji korelasi ditambah uji deskriptif ditambah validitas reliabilitas, berarti juga 300.000 ya. Uji linear sederhana ya kan, dia mau uji linear sederhana, linear berganda juga diuji, berarti ada dua. Uji pendukungnya validitas reliabilitas, berarti berapa? Berarti 600.000. Loh, kok 600.000? Iya, karena linear sederhana 300.000 ya kan, ditambah ini kan juga 300.000 ya kan, linear berganda 300.000. Nah, jadi totalnya 600.000. Uji utama pendukung plus tidak bisa dipisahkan, berapa biayanya? Tetap 300.000 ya. Jadi selama ada uji utama, maka dia biayanya 300.000 seperti itu. Nah, ini untuk biaya-biayanya teman-teman bisa nanti pelajari lagi. Kalau ada pertanyaan bisa nanti hubungi di admin ini ya, di admin Jasa Olah Data Cepat. Lalu apa yang teman-teman bisa lakukan minimum ya, teman-teman udah bisa melakukan yang pertama, membuat akun Instagram ya. Lalu di bagian deskriptif akunnya, deskripsi akun, silakan ditulis part of Jasa Olah Data Cepat ya kan, tujuannya untuk memberikan efek kepercayaan kepada konsumen seperti itu. Nah, tambahkan juga link yang tertaut pada nomor HP Anda. Boleh bahan ya, teman-teman boleh ambil bahan atau materi IG dari Instagram kami di Jasa Olah Data Cepat ya. Posting sehari kami sarankan minimal 10 kali postingan teman-teman semua ya. Buat story IG setiap pagi jam 7 pagi, 12 siang, jam 4 sore, jam 7 malam seperti itu. Kalau ada 4 termin ya, 4 termin waktu, berarti teman-teman semua satu kali termin bisa upload 3 sampai ya sekitar 2 sampai 3 lah ya, 2 sampai 3 foto seperti itu. Oke teman-teman semua ya, ini untuk pelatihan yang paling dasar. Silakan teman-teman semua cermati dulu sebelum nanti kita masuk ke bagian teknik marketing yang lebih lanjut ya, seperti treatment customer seperti apa dan lain sebagainya. Oke, terima kasih.